Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pada pertemuan kemarin telah kita sampaikan 29 tahapan langkah-langkah yang perlu kita lalui ataupun tahapan-tahapan yang perlu kita lalui untuk mencapai hakikat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, adapun pada kesempatan subuh ini poin yang ke-30, ya, tahapan-tahapan untuk mencapai hakikat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah gurbah. Gurbah yang sebetulnya pembahasan tentang gurbah ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi bukan dalam kajian tafsir, ya, bukan di majlis taklim atau majlis tafsir Iliyin ini. Maka oleh karena itu, karena ini termasuk pembahasan ataupun kajian tafsir dan masuk kepada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai hakikat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kesempatan subuh ini kita sampaikan kembali, yaitu gurbah, ya. Apa gurbah itu? Itu secara bahasa diambil dari kata goroba, ya. Diambil kata goroba. Barangkali kita sering mendengar ada istilah guroba, atau gorib. Itu artinya asing, gitu ya. Asing. Bisa juga nanti dianggap asing, gitu. Atau bisa juga diartikan gurbah itu aneh, ya, atau dianggap aneh, gitu. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Bada'al Islamu ghoriba, summa ya'udu ghoriba. Islam itu pada awalnya asing, gitu. Islam itu pada awalnya dianggap asing. Islam itu pada awalnya dianggap aneh, gitu. Dan nanti Islam itu akan kembali dianggap aneh, gitu. Islam itu akan kembali dianggap asing. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, kalau kita renungkan, ya, bahwa saat ini kita itu hidup jarak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kita hari ini itu sudah sangat panjang, Pak. Sudah sangat jauh. Sekarang kan kita hidup di tahun 1443 Hijriah.
1443 Hijriah. Dengan begitu bahwa kita berpisah dengan Rasulullah atau ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu hampir 15 abad, hampir 1500 tahun, dan itu kurun waktu yang cukup panjang, Pak. Bahkan lebih panjang dari masa fatrah, ya, masa kekosongan kenabian dan kerasulan sebelum Nabi Isa alaihi salam diutus. Jadi sebelum Allah menurunkan Nabi Isa atau mengutus Nabi Isa menjadi seorang nabi, seorang rasul, dunia ini kan pernah mengalami masa fatrah, Pak. Fatrah itu masa kekosongan, kekosongan kenabian, kekosongan kerasulan. Itu para ulama ada yang mengatakan kisaran 600 tahun sampai 1000 tahun. Nah, sementara kita ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu sudah 1500 tahun kurang lebih. Berarti kan lebih lama dari masa kekosongan kenabian dan kerasulan sebelum Nabi Isa diutus. Yang otomatis itu kan bukan sebelum Nabi Isa diutus, dari sebelum Nabi Muhammad diutus itu pernah ada kekosongan kenabian gitu, sekitar 1000 tahun lah, 600 sampai 1000 tahun. Nah, yang otomatis nih, dengan lamanya kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak menutup kemungkinan gitu ya, kalau ajaran Islam yang dulu pernah dibawa oleh Rasulullah, ajaran Islam yang dulu pernah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan jauh dari umat Islam, akan ditinggalkan sedikit demi sedikit oleh umat Islam, atau keotentikannya, kemurniannya tidak menutup kemungkinan itu tidak seotentik, tidak semurni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan gambaran begini. Air itu, Pak, air sungai lah. Ketika air itu keluar dari mata air di pegunungan, Pak, itu jernih, lamun kalaupun mau diminum itu bisa itu. Coba aja kita pergi ke pegunungan itu air itu masih pada jernih. Ketika kita minum itu nggak apa-apa gitu. Dulu ketika kecil saya itu biasa kalau minum di selokan gitu, Pak, biasa gitu, nggak apa-apa itu. Tapi kan nanti ketika air itu mengalir ya di sungai, jarak 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 100 kilo, itu kan tidak sejernih air ketika di pegunungan itu. Nanti kan banyak ya kotoran-kotoran yang masuk ke aliran sungai itu. Ada kotoran industri gitu ya, ada kotoran dari rumah tangga kan gitu, ada kotoran macam-macam lah, mungkin orang buang sampah dan lain sebagainya, sehingga kejernihan air di hilir gitu, Pak, itu tidak akan sejernih air di hulu gitu, tidak akan sejernih air di hulu. Nah, begitu pula ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ya, sangat murni, sangat suci, ya, bersih gitu.
Tetapi karena masa ya jarak dari Rasulullah SAW sampai ke kita hari ini itu cukup panjang, 1500 tahun, maka tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang mengotori Islam itu. Jadi bukan Islamnya yang kotor, tapi banyak orang yang mengotori Islam. Itu bisa dari orang yang mengaku Islam sendiri, atau bisa juga dari orang-orang luar Islam. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bada'al Islamu goriban. Islam itu pada awalnya dianggap asing, dianggap aneh. Summa kemudian, nah di situ ada kata summa, Pak. Summa itu menunjukkan ada jedah waktu. Ada jedah waktu. Beda dengan fa, Pak. Kalau fa itu biasanya langsung itu. Makanya sering disebut fa itu ini pak sababiyah gitu ya. Huruf yang menunjukkan sebab akibat gitu. Disebabkan oleh ini akibatnya begini. Itu kalau fa itu langsung. Beda dengan summa, itu ada jarak gitu. Walaupun tidak ada kepastian berapa lama jaraknya itu. Nah, Rasul dalam hadis tadi mengatakan summa ya'udu ghoriban. Kemudian Islam itu ya'udu, akan kembali. Id itu kan kembali. Ya'udu ghoriban, akan kembali dianggap aneh, akan kembali dianggap asing. Bahkan bukan hanya Islamnya yang kembali dianggap aneh, bukan hanya Islam yang kembali dianggap asing, orang yang berusaha untuk menjalankan ajaran Islam pun akan dianggap aneh dan dianggap asing. Nah, dalam kalimat berikutnya Rasul memberikan kabar gembira, memberikan sebuah motivasi. Patuba lil ghuraba, nah itu Pak. Maka berbahagialah, tuba itu patuba lil ghuraba. Maka berbahagialah, beruntunglah, selamatlah orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dianggap asing gitu. Nah ini Pak, ini luar biasa nih. Rasul mengatakan berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dikala itu dianggap aneh, dianggap asing. Tentu ini kan perlu penjelasan Pak, perlu penjelasan. Kenapa perlu penjelasan gitu? Karena tidak selamanya orang yang dianggap aneh itu baik, Pak. Tidak selamanya juga orang yang dianggap asing itu baik. Sekarang nih umpamanya nih di GBI gitu ya, rata-rata orang rajin sholat berjamaah ke masjid. Terus orang sesoranganan teu berjamaah. Kan eta asing eta Pak. Itu untuk baik oge gitu Pak, karena keterasingannya itu berbeda dengan orang-orang yang melakukan kebaikan gitu ya. Asing di tengah-tengah orang yang melakukan kebaikan itu tidak bagus. Yang dimaksud oleh Nabi berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, itu adalah orang-orang yang aneh, orang-orang yang dianggap asing di tengah-tengah keburukan itu Pak. Di tengah-tengah orang menjauhi, meninggalkan ajaran Islam. Nah makanya di dalam beberapa hadis ini cukup banyak hadisnya itu Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan
Siapa yang dimaksud al-ghuraba itu? Siapa orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, yang memiliki sifat gurbah itu? Satu nih, Rasul mengatakan alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan, orang-orang yang melakukan kesolehan-kesolehan di tengah-tengah atau di kala manusia banyak melakukan kerusakan, di kala manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah itu Pak. Jadi pada saat itu ketika manusia, ketika suatu daerah, ketika suatu kota, atau ketika sebuah komunitas, di situ banyak orang-orang yang melakukan kerusakan, banyak orang-orang yang melakukan kesalahan, lalu tiba-tiba kita nih muncul menjadi orang yang melakukan perbaikan, melakukan amal soleh, maka pada saat itu kita akan dianggap aneh Pak, kita akan dianggap asing. Nah dulu Rasulullah begitu Pak, dulu Rasulullah begitu. Jadi ketika masyarakat Mekah pada saat itu banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal akidah, mereka menyimpang karena mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat itu. Nah lalu Rasulullah tiba-tiba beliau itu mengesahkan Allah gitu. Jadi akidahnya Rasulullah itu berbeda dengan arus yang ada pada saat itu. Makanya Pak di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata Hanifah gitu. Hanif itu artinya itu bengkok Pak, secara bahasa Pak ya, secara bahasa Hanif itu bengkok. Lalu kenapa kok di Al-Quran Hanif itu diartikan lurus gitu? Ya. Kan di Al-Quran rata-rata Hanif itu diartikan lurus. Nah itu kan bukan arti sebetulnya, makna Pak. Artinya itu bengkok, tapi nanti dimaknai lurus. Kenapa dimaknai lurus? Biar orang tidak salah paham gitu. Masa begini, Nabi Ibrahim itu orang yang beragama yang Hanifah. Nah kalau diartikan bengkok nanti orang salah paham, tapi dimaknainya itu lurus. Nah maksudnya begini, ketika masyarakat pada saat itu banyak yang melakukan kemusyrikan, ini arus yang menguasai atau pemikiran ideologi yang menguasai masyarakat pada saat itu ideologi sesat lah Pak. Orang-orang itu akidahnya sesat. Nah maka Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan seluruh nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk belok Pak. Jangan masuk di arus yang sesat ini gitu. Jangan masuk di akidah, di ideologi, di keyakinan yang sesat ini. Itu harus menyelisihi gitu. Harus menyelisihi. Nah, sebetulnya kita pun harus seperti itu, Pak. Jadi dikala di suatu tempat istilahnya itu ini mainstream lah. Pemikiran opini gitu ya, yang ada di daerah tersebut itu menyimpang, maka kita harus keluar dari arus kebanyakan orang itu. Jangan mengikuti arus yang sesat walaupun itu dilakukan oleh kebanyakan orang.
Nah itu yang dimaksud Hanifah itu seperti itu Pak. Hanifah itu seperti itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, jadi yang pertama itu adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, kesolehan-kesolehan di tengah-tengah banyak manusia, atau di tengah-tengah kebanyakan manusia itu melakukan penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan. Nah ini dalam hal apa gitu? Baik dalam hal duniawiyah ataupun dalam hal ukhrawiyah. Nanti kan kalau bicara kerusakan, ada kerusakan yang sifatnya duniawiyah, ada kerusakan yang sifatnya ukhrawiyah. Umpamanya nih Pak, dalam hal duniawiyah, banyak umpamanya orang itu nih, ini kalau di daerah saya itu Pak ya, cenderung orang itu sekarang itu ini mengalirkan air Pak, mengambil air untuk kebutuhannya itu menggunakan ini Pak, menggunakan selang gitu, sampai jauh-jauh Pak gitu, sampai ke ini, ke sumbernya ke gunung lah, ada yang sampai 2000 meter, 3000 meter gitu Pak. Pokoknya kalau orang banyak duit bisa ngambil air dari sumbernya dari gunung. Sehingga air itu bagi orang yang punya duit itu akan dengan cepat, dengan mudah sampai di rumahnya, karena kan melalui selang gitu. Nah pada akhirnya kan banyak yang mengikuti itu. Saya gak boga duit erek nyen cenah kuasi itu. Nah apa Pak kerusakan yang ditimbulkan oleh itu? Air itu lewat Pak. Jadi kalau sekarang air itu dialirkan melalui selang jarak katakanlah 20 kilo itu Pak, atau 10 kilo, berarti sepanjang 10 kilo itu tidak teraliri dengan air Pak. Tanah-tanah sepanjang 10 kilo itu tidak diresapi dengan air itu lewat gitu Pak, lewat karena menggunakan selang tadi itu, menggunakan pipa atau selang. Nah dulu kan nggak seperti itu. Dulu itu kalau ada air di pegunungan Pak, nggak ada yang pakai selang, biarin aja air itu mengalir dengan sendirinya. Ada yang mengalir lewat saluran air, ada yang mengalir lewat apa tuh, remesan air kan. Kalau tanah itu kan otomatis Pak, kalau air sudah masuk tanah itu otomatis nanti akan sampai juga gitu ya ke hilir itu. Nah itu kan semuanya akan teraliri Pak, semua tanah itu akan dilalui oleh air, berbeda dengan menggunakan selang, itu akan terlewat itu. Akhirnya kan terjadi kekeringan itu, terjadi kekeringan. Atau kalau dulu itu ya di GBI kan jarang juga banjir gitu ya, karena dulu itu kan banyak resapan-resapan air gitu. Sekarang kan sudah betonisasi itu dia, beton-beton di jalan, di jalan-jalan di beton, saluran-saluran air di beton. Nah itu kan dengan sendirinya nggak ada resapan air itu. Coba kalau menggunakan paving block gitulah, kayak Masjid Muhajirin ini kan bagus tuh Pak, di samping air akan meresap nih. Ini di bawah Masjid Muhajirin banyak nih air nih. Beruntung tetangga-tetangga Masjid Muhajirin ini, paling tidak mual kekeringan air lah gitu. Kan berapa juta kubik yang terserap oleh halaman Masjid Muhajirin ini. Nah, dalam hal duniawi pun banyak orang-orang yang tanpa sadar itu melakukan kerusakan-kerusakan.
walaupun barangkali nanti itu tidak berkaitan dengan dosa gitu ya, secara langsung, tetapi itu kan melakukan kerusakan. Nah, maka orang-orang yang tidak melakukan seperti itu asing gitu Pak, asing, aneh gitu, aneh. Itu dalam hal duniawi. Terlebih-lebih nanti kita itu perlu memiliki sifat gurbah, Pak. Perlu menjadi orang yang oleh kebanyakan dianggap aneh, dianggap asing, itu dalam hal ukhrawiyah. Umpamanya begini nih, dalam hal ketauhidan Pak ya. Ada perkataan beredar di masyarakat itu, karena banyak masyarakat itu yang ini Pak, yang melakukan praktek perdukunan itu, sehingga beredar perkataan begini, masak juga kalau nggak pakai bumbu nggak enak, nah gitu Pak. Masak juga kalau nggak pakai bumbu nggak enak. Maksudnya apa? Bahwa usaha itu kalau enggak dibantu dengan praktek mistis gitu Pak, mual maju gitu Pak. Itu maksudnya ke situ itu. Nah, ketika kita tidak melakukan praktek perdukunan seperti itu akan dianggap asing Pak, dianggap aneh gitu. Bahkan nanti akan muncul atau pantes nah, hirupna teu maju-maju cenah. Da teu nurutan urang dieu cenah. Kumaha kitu aya urang dia mah pan lamun hayang maju teh kieu. Nah itu. Nah, orang-orang yang dianggap aneh seperti itu berbahagia Pak. Atau zaman sekarang kan suka ada perkataan begini, lamun teu boga hutang mah lain ge jelema gitu Pak. Kalau enggak punya duit, kalau enggak punya hutang bukan manusia kan gitu. Hayam ternyata kan. Nah, itu kan menunjukkan Pak, menunjukkan bahwa mayoritas manusia itu, kebanyakan manusia itu punya sangkut paut hutang piutang dengan yang namanya riba itu Pak. Makanya muncul tadi kan tidak ada asap kalau tidak ada api Pak. Munculnya perkataan lain bukan juga manusia kalau nggak punya hutang, itu kan karena ada sesuatu yang ada di masyarakat sehingga muncul perkataan itu. Nah, ketika kita itu menghindarkan diri Pak dari kebanyakan manusia gitu ya, itu aneh itu Pak. Itu akan dianggap aneh, akan dianggap asing. Tetapi kata Nabi patuba, nah patuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing itu. Nah, itu yang pertama itu Pak. Yang kedua, nih, yang disebut dengan al-ghuraba itu kata Nabi adalah alladzina yaziduna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang menambah kualitas keimanan dan ketakwaannya di saat orang-orang itu banyak mengurangi kualitas keimanan dan ketakwaannya. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya di saat banyak orang-orang yang malah menurunkan iman dan takwanya. Nah, ini kan perlu ini Pak. Bagaimana untuk meningkatkan iman dan takwa itu? Perlu faktor-faktor pendukung. Kan Nabi mengatakan begini, al-imanu yazidu wa yanqus gitu ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah
karena ketaatan dan akan menurun karena kemaksiatan. Nah, jadi jika muncul pertanyaan bagaimana untuk menambah kualitas ataupun kuantitas keimanan dan ketakwaan itu kan faktor-faktor pendukungnya harus dikumpulkan, Pak. Faktor-faktor pendukungnya harus dimiliki. Bagaimana supaya kualitas akidah kita itu naik, gitu ya, Pak. Bagaimana supaya kualitas ibadah kita naik. Bagaimana supaya kualitas akhlak kita naik. Itu perlu diperhatikan itu. Nah, karena seringkali nanti ada orang yang ingin kualitas iman dan takwanya naik, tapi faktor-faktor pendukungnya diabaikan. Nah, itu ibarat orang yang ingin kenyang tapi nggak mau makan gitu. Ibarat orang yang sakit mau sembuh tapi tidak mau berobat. Nah, itu. Jadi faktor pendukungnya harus diperhatikan, disiapkan gitu. Kalau iman kita itu ingin bertambah. Nah, nanti akan tiba masanya, Pak, akan terjadi di suatu masyarakat itu banyak orang-orang yang menurunkan, mengurangi kualitas iman dan takwanya. Nah, di saat itulah berbahagia orang-orang yang berusaha untuk menaikkan kualitas iman dan takwanya. Contoh begini, Pak nih. Kalau bicara mengurangi dan menambah itu, di zaman sekarang gitu, Pak, di zaman sekarang banyak orang-orang yang terancam dengan surat Al-Mutaffifin itu ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun itu. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, itu Pak ya, mengurangi kuantitas, kualitas. Bagaimana menguranginya itu? Nah, kalau dalam ayat tadi itu kan apabila dia menimbang untuk dirinya, dia ingin dilebihkan. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Nah, ayat ini Pak sebetulnya bukan hanya terbatas bagi orang-orang yang terjun di dunia perdagangan saja. Tapi ayat ini berlaku untuk semua profesi, Pak. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua manusia di dunia ini sedang berdagang, Pak. Seorang guru sedang berdagang, seorang penguasa sedang berdagang, seorang ulama, ustadz sedang berdagang, Pak. Semuanya itu sedang berdagang nih. Cuma nanti ada orang yang berdagang lebih mengedepankan Allah, ada orang yang berdagang lebih mengedepankan dirinya. Nah, ketika melakukan aktivitas perdagangan itu, kita dilarang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Seorang ulama nih, seorang kiai, ketika dia menyampaikan ilmu, bisa saja dia mengurangi takaran, timbangan, Pak. Artinya ilmu yang mestinya disampaikan, dia tidak mau menyampaikan. Saya katakan tidak mau. Artinya dia tahu, Pak. Dia tahu tapi tidak mau menyampaikan. Alasannya beda-beda. Bisa dengan alasan takut nggak diundang lagi, gitu, Pak. Bisa dengan alasan takut nggak diberi jabatan, gitu, Pak. Macam-macam itu. Nah, itu mengurangi, Pak. Mengurangi kualitas ilmu yang mestinya disampaikan tapi malah disembunyikan, gitu. Kan diancam tuh oleh Allah dalam Al-Quran.
Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, nah padahal dia itu tahu, diancam tuh oleh Allah itu dengan neraka itu. Bisa juga nanti mengurangi takaran dan timbangan itu, ini Pak, jika dikaitkan dengan waktu Pak. Kita bekerja perjanjian dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Tetapi tanpa alasan syar'i Pak gitu ya. Mestinya bekerja itu jam 8, iya jam 8 kakarek datang gitu. Mestinya beres jam 4, jam 3 geus mulang gitu. Nah itu kan mengurangi Pak, mengurangi takaran waktu itu. Mengurangi takaran waktu. Atau bisa juga yang sudah populer itu yang disebut dengan mengurangi itu, mengurangi tadi timbangan takaran dalam dunia perdagangan lah, dalam dunia perdagangan. Nah maka berbahagialah orang-orang yang dikala manusia banyak mengurangi takaran timbangan ukuran itu, dia itu justru mempertahankan bahkan menambah takaran timbangan ukurannya itu. Kayak tempo hari kan pernah kita sampaikan, berusahalah nih Pak, berusahalah dalam bekerja itu, sekalipun kita bekerja itu perjanjian katakanlah 8 jam, tapi berusahalah kualitas kerja itu melebihi kualitas 8 jam Pak. Berusahalah kita itu bekerja kualitasnya seperti 9 jam atau 10 jam. Dan yakinlah Pak, yakinlah kualitas kerja kita lebihnya itu Pak. Jadi kalau perjanjian 8 jam kemudian kita kualitas kerjanya seperti 10 jam, nah yang 2 jam itu akan digaji oleh Allah itu Pak. Akan dibayar oleh Allah itu. Walaupun nanti Pak, nanti cara Allah menggaji kita, membayar kita karena kualitas kerja kita lebih baik dari perjanjian, itu beda-beda caranya. Bisa Allah bayar dalam bentuk keselamatan, bisa Allah bayar dalam bentuk kesehatan, bisa Allah bayar dalam bentuk ketenangan hidup itu. Macam-macam tadi itu. Atau yang paling pasti Allah bayar dalam bentuk pahala itu Pak. Dalam bentuk pahala. Kemudian yang ketiga Pak nih, yang disebut dengan gurbah Pak, sifat aneh itu, sifat asing yang dimiliki oleh al-ghuraba, oleh orang-orang yang dianggap asing itu adalah alladzina solihuna pisu'in kasirin man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan, hampir mirip nih, orang-orang yang melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang banyak melakukan keburukan, sehingga ketika dia berkata Pak, lebih banyak yang menyelisihinya, yang menentangnya ketimbang yang mengikutinya gitu. Nah itu Pak. Ketika dia berkata, lebih banyak orang yang mengkritiknya, yang menentangnya, yang menghujatnya ketimbang yang mengikutinya. Berbahagia Pak orang-orang seperti itu. Kalau suatu hari bapak-bapak jadi pejabat gitu ya, jadi penguasa, kemudian pejabat yang soleh itu malah penguasa yang soleh, sehingga ketika mengeluarkan sebuah aturan termasuk sebuah kebijakan, itu parameter kebenarannya itu parameter kebenaran ya, maslahat dunia akhirat lah Pak. Kemudian
aturan dan kebijakan yang kita buat itu banyak yang menentangnya, Pak. Padahal ketika kita lihat Al-Quran, aturan yang kita buat itu sudah sesuai. Lihat hadis sudah sesuai. Nanya ke fatwa ulama sudah sesuai. Nanya kepada orang-orang berilmu sudah benar. Tetapi aturan yang kita buat itu banyak yang menghujatnya, Pak, ketimbang yang mengikutinya. Patuba lil ghuraba, berbahagia bagi orang-orang yang dihujat seperti itu. Berbahagia bagi orang-orang yang ditentang oleh kebanyakan manusia kalau apa yang dia katakan itu benar, Pak. Nah, ini kan sekarang banyak orang yang nggak mau gitu dianggap aneh itu. Banyak orang yang justru malah mencari aman gitu. Banyak orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahil mungkar gitu. Tidak mau melakukan amar ma'ruf nahil mungkar. Nah itu yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Kemudian yang keempat nih, sifat gurbah yang dimiliki oleh al-ghurabah itu adalah al-firaru bidinihim. Al-firaru bidinihim, yaitu orang yang menyelamatkan, orang yang pergi berlari berhijrah demi untuk menyelamatkan agamanya, Pak. Demi untuk menyelamatkan agamanya. Dan ini diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali tuh semasa hidup Rasulullah pernah melakukan hijrah. Kan sebelum hijrah ke Madinah, Pak, itu kan pernah hijrah juga ke tempat-tempat yang lain. Pernah hijrah ke Habasah itu, Pak ya. Kalau nggak salah 3 kali itu Rasulullah itu pernah hijrah itu. Nah, dalam rangka apa beliau itu hijrah? Itu bukan hanya semata-mata dalam rangka menyelamatkan diri, bukan itu. Beliau itu hijrah dalam rangka menyelamatkan agama itu, Pak. Dalam rangka menyelamatkan agama. Kalau Rasulullah ingin menyelamatkan diri gampang gitu, Pak. Bagaimana gampangnya? Tinggal ikut saja keyakinan orang-orang Mekah, sudah selamat itu, Pak. Kan orang-orang Mekah menawarkan, kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, lalu kami akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Ikuti aja kemauan orang Mekah, selamat itu Rasulullah itu. Cuman kan di mata Allah celaka Rasulullah itu. Nah, dalam rangka menyelamatkan agama, beliau itu lebih memilih al-firaru, pergi, Pak. Ini Pak, kalau dikaitkan dengan kita hari ini, tong jauh-jauh Pak dalam hijrah tempat itu, hijrah iya we, hijrah pekerjaan lah, Pak. Kira-kira ketika pekerjaan kita atau tempat bekerja kita itu mengancam keselamatan akidah kita, mengancam keselamatan ibadah kita, mengancam keselamatan akhlak kita, kita lebih memilih tetap di situ atau lebih memilih mencari tempat yang lain, Pak? Kan gitu, tah. Bahkan hari ini kan banyak orang yang sudah jelas tahu gitu ya, bahwa tempat itu adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah, itu malah dikejarnya kan. Sudah tahu itu tempatnya tidak baik gitu ya, mengancam keselamatan iman, tapi malah ingin masuk ke tempat itu. Malah ada istilah gening dalam dunia kerja itu, lahan basah, lahan kering gitu. Wah, si eta mah basah cenah tempat kerjaan eta. Nah, yang dimaksud basah di dinya teh basah kunaon? Basah ku dosa, basah kunaon gitu, Pak. Untuk apa dapat duit gampang kalau di situ banyak dosa gitu kan gitu.
Untuk apa kita mudah mendapatkan uang kalau akidah kita, ibadah kita tergadaikan gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain itu kan ada orang nanti itu yang akan pergi ke gunung-gunung gitu Pak, sambil membawa gembalaannya dalam rangka menyelamatkan akidah gitu. Dia rela hidup menyendiri di gunung, di hutan gitu, jauh dari keramaian karena akidahnya terancam gitu. Artinya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tetapi banyak perlakuan-perlakuan yang mengancam keselamatan dirinya dan keselamatan akidahnya. Dia lebih pergi memilih ke gunung. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu Pak. Lihat Ashabul Kahfi itu kan, sampai rela meninggalkan kota kan, meninggalkan keramaian. Dulu Rasulullah kan sering bertahanus di Gua Hiro itu Pak. Itu dalam rangka apa? Meninggalkan di samping ada niatan yang lain ya, mencari menunggu petunjuk dari Allah ya, dalam rangka meninggalkan keramaian kebanyakan orang itu. Kemudian yang kelima Pak, yang disebut dengan gurbah yang dimiliki oleh orang-orang al-ghuraba itu adalah alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ketika kebanyakan manusia meninggalkan sunnah itu. Nah ini kalau bicara sunnah Pak, pertama sunnah itu bisa dimaknai hukum. Ya puasa hukumna naon, wajib sunnah. Nah itu Pak, oh iya mah sunnah, iya mah wajib gitu. Iya teh sholat duha teh hukumna wajib sunnah gitu. Iya sholat tahajud teh hukumna wajib sunnah muakkad. Nah itu kalau bicara sunnah itu yang pertama Pak. Ini kebanyakan masyarakat itu mengenal sunnah itu hanya sebatas itu gitu. Yang kedua, kalau bicara sunnah itu bicara seluruh kehidupan Nabi Pak. Makanya ketika dalam hadis itu dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, kalian itu harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Nah berarti kan di situ sunnahnya lebih luas Pak. Tata cara hidup Nabi lah sunnah itu. Yang kedua itu, bagaimana tata cara Nabi mengatur keluarga, kita harus nyunnah itu Pak ke Nabi. Bagaimana sunnah Nabi ketika Nabi itu mengelola usaha, itu sunnah harus mengikuti. Bagaimana sunnah Nabi ketika Nabi mengelola negara, itu sunnah harus diikuti itu Pak, ikuti. Jadi jangan sampai begini kita sibuk gitu ya membicarakan sunnah dalam hal yang sifatnya ta'abudiyah Pak gitu, malah lebihkan ke parasea gitu sesama umat Islam gitu ya. Tapi sunnah dalam mengatur negara, sunnah dalam mengatur ekonomi, sunnah dalam mengatur keluarga itu tidak disentuh oleh kita gitu. Tidak disentuh oleh kita. Padahal sunnanul anbiya wal mursalin Pak, sunnahnya para nabi dan rasul itu, mereka itu kalau kita lihat Pak, sunnanul anbiya wal mursalin itu sunnahnya para nabi dan rasul itu, mereka itu yang paling besar, misi mereka yang paling besar itu adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana supaya Islam itu dijadikan sebagai sebuah pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Itu misi yang paling besar itu Pak. Makanya kan Nabi Ibrahim bagaimana ingin menerapkan nilai-nilai Islam di zaman Raja Namrud itu Pak.
Nabi Musa bagaimana ingin menerapkan ajaran Islam di zaman Fir'aun gitu kan. Nabi Sulaiman ingin menerapkan ajaran Islam di zaman Ratu Bilqis itu Pak. Nabi Muhammad ingin menerapkan ajaran Islam di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Nah sunnah itu hari ini banyak dilupakan. Kita terlalu banyak berdebat tentang sunnah-sunnah dalam hal ta'abudiyah Pak. Sementara dalam hal-hal yang besar seperti itu terlupakan itu. Jadi kalau bicara sunnah itu luas, seluruh perilaku Nabi, tata cara hidup Nabi itu sunnah itu Pak. Jadi sekali lagi nih, sunnah itu ada sunnah dalam hal yang berkaitan dengan hukum fikih Pak. Hukum fikih itu kan 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 mubah, 4 makruh, 5 mubah. Nah itu di situ ada sunnah itu. Sholat duha sunnah, sholat tahajud sunnah, saum Senin Kemis sunnah gitu Pak. Onda itu banyak sunnah itu. Ada sunnah dalam arti seluruh tata cara kehidupan Nabi. Nah itu kita perlu nyunnah itu. Bagaimana biar nyunnah mengurus keluarga, bagaimana biar nyunnah mengurus usaha, bagaimana biar nyunnah mengurus masyarakat, mengurus negara. Nah itu. Kemudian yang terakhir nih, yang disebut dengan sifat gurbah yang dimiliki oleh al-ghuraba itu adalah wa yu'allimu hannas. Artinya bahwa kita itu di samping Pak, menghidupkan sunnah Nabi, kita pun harus berusaha untuk mengajari manusia, berbagi dengan manusia, mengajarkan kepada manusia, mendakwahkan kepada manusia sunnah Nabi tadi Pak. Baik sunnah dalam hal yang berkaitan dengan ta'abudiyah ataupun sunnah dalam arti yang lebih luas, yaitu tata cara hidup Nabi. Itu perlu diajarkan. Dan mungkin suatu hari Pak, orang yang mengajarkan sunnah Nabi itu langka gitu. Langka suatu hari itu. Ini bisa dilihat saja Pak nih. Bisa dilihat ketika di sebuah universitas perguruan tinggi itu anak-anak gitu ya, atau mahasiswa yang punya kecenderungan terhadap ilmu-ilmu agama itu persentasinya jauh beda Pak dengan persentasi anak-anak yang lebih cenderung kepada ilmu-ilmu dunia. Itu jauh gitu. Itu sebagai sebuah indikasi Pak, bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat yang mengajarkan bagaimana sunnah Nabi itu sangat langka sekali. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan dengan disampaikannya poin ke-30 al-gurbah Pak, keterasingan gitu, atau orang yang dianggap aneh, dianggap asing, itu ketika kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita mohon gitu Pak, kita mohon kepada Allah itu agar kita dijadikan orang-orang yang asing di tengah-tengah kerusakan Pak, agar kita dijadikan Allah sebagai orang asing di tengah-tengah kebanyakan orang yang tidak soleh itu. Sehingga nanti Pak, dengan seringnya memohon seperti itu, ketika kita berbuat kebaikan lalu orang lain menganggap aneh diri kita, kita sudah tahan uji karena sudah tahu ilmunya itu Pak. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.